Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Dr. Didik sebagai pembina Majelis Taklim Ad-Duha bersama Ibu Evi yang menjadi ketua Majelis Pengajian Ad-Duha serta para panitia dan ibu-ibu serta jamaah dan anak-anak yatim serta yang mengantar. Mudah-mudahan kita semuanya duduk di sini selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan sehat walafiat sehingga kita menjadi orang yang beriman yang berakhir menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian serta anak-anakku, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, hari ini akan berbicara tentang meraih kemuliaan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Setiap muslim itu mencintai, setiap muslim itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun cinta yang sejati itu bukan sekedar banyak bersolawat, tidak sekedar itu. Bukan sekedar sering menyebut nama Rasulullah. Bukan juga berusaha selalu mengadakan kegiatan yang ada hubungannya dengan itu. Namun yang nama cinta Rasulullah itu adalah orang yang berusaha mengikuti sunnah beliau, yang mengikuti sunnah beliau dengan tujuan agar kelak itu dikumpulkan bersama dengan beliau di surga kalau mengikuti sunnah beliau. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara meraih kemuliaan bersama Rasulullah di surga? Ini pertanyaannya. Bagaimana cara meraih kemuliaan bersama Rasulullah di surga? Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan, Bapak Ibu. Yang pertama, ada Quran surat An-Nisa 69 ayat 69, surat 4. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu
alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Surat 4 ayat 69. Kami terjemahkan, Bu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Bon. Siapa yang menaati Allah terus taat pada Rasul, jadi tidak hanya taat pada Allah saja, tapi juga taat pada Rasul. Siapa yang taat pada Allah, gandengane taat pada Rasul, besok mereka itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat. Jadi dikumpulkan bersama-sama orang mendapat nikmat dari Allah. Siapa yang mendapatkan nikmat dari Allah itu? Satu, lali, Bu, hilang. Yaitu para nabi. Satu, para nabi. Para pecinta kebenaran. Yang kedua adalah pencinta kebenaran. Pencinta kebenaran. Orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Dan orang-orang soleh. Orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Itu teman yang baik, Pak. Jadi kalau kepingin bertemu dengan Nabi, bertemu dengan orang soleh, bertemu dengan para siddiqin, bertemu dengan para syuhada, solihin, itu syaratnya taat pada Allah, taat pada Rasul. Teman-teman itu, para Bapak Ibu, adalah ulaika wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu teman yang paling baik. Bukan teman yang baik itu selalu membelikan nasi pecel atau mengajak ke sotonya Jarkawi misalkan. Ya itu baik juga di sini. Tapi belum tentu menjadi teman yang baik di surga. Bukan sing teman wong iki sering ngejak ngelencer misalkan. Itu ya baik juga, tapi di dunia. Tapi belum tentu teman ini menemani di surga. Jadi kalau kepingin teman di surga, wa hasuna ulaika rafiqa, syaratnya taat pada Allah, taat pada Rasul. Taat pada Allah itu Bapak Ibu sekalian mengikuti apa yang diperintah oleh Allah. Taat pada Rasul itu mengikuti sunnah Rasul. Jadi penjelasan ayat ini adalah kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang yang taat pada Allah dan Rasul. Itu kabar gembira. Karena besok akan dicalonkan menjadi teman di surga. Itu Nabi, syuhada, sholihin. Mereka itu adalah teman yang baik. Ini yang pertama. Ayat dan hadis yang berkenaan dengan nanti mereka itu bersama dengan Rasul di surga. Yang kedua adalah mencintai Rasul dengan benar. Itu yang kedua. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Tanyanya ngeten, wahai Rasulullah, seseorang mencintai suatu kaum, tetapi ya Rasul belum mampu menyamai amal mereka. Mencintai kaum, tapi belum menyamai amal mereka. Paham, Bu? Hanya cinta, tapi amalnya tidak menyamai dengan yang dicintai itu. Orang yang dicintai itu amalnya sudah kelihatannya sudah setiap harinya itu sudah baik, sotakonya baik, kemudian akhlaknya juga baik, tapi dia sangat mencintai dia. Namun yang mencintai tadi belum mencapai amal yang seperti dilakukan oleh yang dicintai tadi. Lalu Rasulullah menjawab begini,
Almar'u ma'aman ahabba. Almar'u ma'aman ahabba. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau diterjemahkan begini, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nanti akan bersama dengan yang dicintainya, Bapak, di surga ini, di akhirat. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tidak ada kegembiraan kami. Dari ini Anas bin Malik, setelah masuk Islam, saya masuk Islam, itu tidak ada kegembiraan kami yang melebihi kegembiraan mendengar hadis ini. Ini boleh hadisnya, wow. Al-mar'u mar'u man ma'ama man ahabba. Artinya apa? Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya, walaupun amalnya tidak sama dengan yang dicintainya. Anas bin Malik begitu. Anas bin Malik dulu kan ketika Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul kan belum iman, belum masuk Islam. Dan semua begitu. Ali bin Abi Thalib masuk Islamnya setelah Rasulullah diangkat jadi rasul. Umar bin Khattab masuk Islamnya ya setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Siapa lagi yang terkenal itu? Marwan bin Hakam, sama. Kemudian Abdurrahman bin Auf, sama. Utsman bin Affan. Dulu mereka itu belum Islam, tapi begitu Rasulullah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, mereka berpihak pada Islam, termasuk Anas bin Malik tadi. Tidak ada suatu kegembiraan yang didapat oleh Anas bin Malik setelah masuk Islam mendengar kalimat yang disampaikan Rasulullah. Kita cinta nggak pada Nabi? Cinta. Walaupun Nabi amalnya seperti itu, kita mencintai, hanya mengikuti, tidak sepadan dengan Nabi. Dikumpulkan nanti bersama Rasul. Berdasarkan hadis itu. Hadis itu riwayat Bukhari Muslim. Kalau nggak jangan balik. Jika seorang mencintai Rasulullah, lalu mencintai sunnah Rasulullah, lalu mencintai para sahabat Rasulullah, maka itu tandanya kebaikan yang besar, Pak. Itu tandanya kebaikan yang besar. Cinta Rasulullah, sahabat Rasulullah, cinta para sahabat, para tabi'in, itu adalah kebaikan yang besar. Namun cinta hari itu, Bapak Ibu, harus dibuktikan dengan ketaatan, bukan sekedar cinta. Lek cinta nggak dibutuhkan, nggak dibuktikan dengan ketaatan. Itu namanya cinta gombal. Pertas. Oke. Padha karo wong lanang mencintai wong wedok. Iku butuh pengorbanan, Bapak. Aku muni cinta tok, gak ono pengorbanan, gombal iku jenenge. Nggih, cinta gombal, gak sungguhan. Tapi cinta sing bener, cinta mbek wedok, dia akan mesti bondo, Bapak, memberi sesuatu kepada yang dicintai itu. Seorang suami cinta pada istri, ono buktine kuduan. Nek bojone lara dibarno gak cinta iku jenenge. Diumbar. Padahal lara kok enggak. Nek kamu lara budal nang puskesmas, ngoten niku jenenge gak cinta. Cintae gombal. Oke. Tapi lek menunjukkan cinta pada istrinya, ya istrinya gak enak awake ya dipijeti, dikokno obat. Begitu juga sebaliknya, leono wong wedok kok nyintai suaminya, kok dibarno ae padha ae. Niku jenenge gak cinta.
apen-apen cinta. Nah itu gak ada nilainya baru. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, kalau orang itu kepingin bersama dengan Rasulullah di surga, itu yang ketiga, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu caranya, banyak sholawat. Sebab ada satu hadis Rasulullah menyatakan begini. Hadis juga riwayat Tirmidzi. Isinya hadisnya gitu. Inna aulan nasi bi yaumal kiamati. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku itu ada hari kiamat. Kata Rasulullah ngaten. Inna aulan nasi bi yaumal kiamati. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku besok di hari kiamat, aksaruhum alas sholati. Dia memperbanyak bersolawat kepadaku. Jadi banyak solawat. Solawat kepada Nabi niku ya napa bunyinya solawat yang diajarkan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ono Sayyidina niku wau niku tambahane wong-wong. Jadi wong-wong iku nambahi Sayyidina. Setelah Rasulullah wafat setelah Rasulullah wafat sekian tahun, akhirnya sholawatnya ditambahi Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu tambahan. Aslinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aslinya kitabnya itu begitu. Tambah suwe mana? Sekian tahun lamanya ditambahi mana mbak wong-wong? Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Tambah suwe mana? Sekian tahun lagi ditambahi mana mbak wong? Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad. Akhirnya tambah tahun ditambahi, tambahi. Saiki tambah doa. Saiki niki Pak Bu. Nek sholawat boleh ngene. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina wa qurrata ayunina. Mbok mari iki ditambahi apa maneh? Niku tambahan. Aslina niku wau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat dari Nabi. Tapi kalau itu dibaca bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Boleh, enggak ada masalah. Yang penting tidak dipakai sholat, Pak Bu. Sholat itu paten iyo. Rasulullah mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu sholat, dalam sholat. Paten, enggak boleh ditambahi yang lain. Saya sampai nambahi, saya enggak bertanggung jawab. Hari ini saya bicara. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dipakai di luar sholat, monggo, enggak ada masalah. Dan itu juga termasuk sholawat. Baru samun kayak ini wau, uang katanya gosok gawe sholawat dewi. Akhirnya Pak Naria gawe sholawat jenenge sholawat Naria. Kelompok asidik membuat sholawat jenenge sholawat Siddiqiyah. Niku wong-wong sing gawe. Nggih, sholawat Siddiqiyah. Ono maneh kelompok Ibrahim, gawe kelompok Ibrahim, gawe sholawat Ibrahimiyah. Iku wong-wong mau sing gawe. Bukan dari Rasulullah. Jadi sholawat itu banyak, Pak Bu. Ono sholawat Badar, ono sholawat yang lain dan Naria dan seterusnya. Itu dari orang. Tadi perintah Rasulullah yang nomor 3 itu, kalau kepingin bersama dengan Rasulullah di surga, perbanyaklah apa? Sholawat Nabi. Hari apa? Ya semua hari, semua waktu. Kok nunggum Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Misalkan ini, wes aku gak iso maca sholawat waktu santai. Aku tak maca sholawat kok setiap waktu sholat. Boleh, tidak ada masalah. Misalkan mari sholat itu,
Setiap mari sholat moco salawat ping 100, nggak masalah. Sholat ping 100. Lek ono hitungan tasbih niku Pak Bu. Sing diejer niku lho. Iku sampai 100 ganep membaca sholawat. Nggak ada masalah. Dan itu baik-baik saja. Di luar sholat tambahannya zikirnya kepada Allah dengan sholawat, membaca sholawat 100 kali, tidak ada masalah, boleh. Tidak hanya sholawat, misalkan istighfar ping 100 mari sholat misalkan, boleh, tidak ada masalah. Atau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim mari sholat, boleh tidak? Boleh. Atau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, mari sholat boleh tidak? Boleh. Jadi membaca apa saja setelah sholat boleh. Itu tambahan zikir, zikir pada Allah. Nah, zikir itu lek moco ijan ya gak usah banter-banter lah. Lek ambek kancane yo dibanterno didik ae, coba banter-banter. Karena zikir itu tidak boleh keras. Allah yang mengatakan tidak boleh itu Allah. Buka surat 7 ayat 205. Surat 7 ayat 205. Sama terjemahkan? 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu. Ingatlah di situ wadkur. Kalimat nggih. Wadkur rabbaka. Nggih. Ayat ini lho. Dan ingatlah Tuhanmu. Kok dhisik. Susu mawon. Wadkur rabbaka. Ingatlah Tuhanmu. Itu artinya zikirlah pada Allah Tuhanmu. Nggih. Tadarruan wa khifatan. Sama ulangi dari awal. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Itu perintah Allah. Dalam hatimu dengan rasa takut, rendah hati dan rasa takut. Lalu Allah menyatakan begini. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Loh, tidak mengeraskan suara. Jadi kalau zikir itu udah usah dikeraskan suaranya. Itu perintah Allah. Gini ku jenenge taat pada Allah, Bapak. Ngoten niku jenenge taat pada Allah. Tadi kan yang pertama tadi kalau kepingin bersama dengan Rasulullah, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Allah berfirman, kita taat dengan Allah. Oh, calonnya surga. Jadi kalau zikir dengan ayat itu menyatakan, kalau kamu zikir kepadaku, zikirlah dengan hatimu, jangan mengeraskan suara, tidak mengeraskan suara. Jadi omongan biasa nggak usah dikeras-keraskan, itu tidak ada. Itu namanya zikir kepada Allah. Jadi memperbanyak sholawat itulah orang yang calon akan bertemu dengan Rasulullah di surga. Yang nomor 4, memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak. Rasulullah pernah bersabda gitu. Inna min ahabikum ilayah wa akrobikum minni majlisan yaumal kiamati akhasinakum akhlaqo. Kalau diterjemahkan begini, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat dudukku denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak ini menentukan. Akhlak niku hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Contoh akhlak mulia, orangnya jujur, itu akhlak. Jujur, orang jujur itu ya apa? Jujur. Dia tidak suka bohong. Padahal kebanyakan orang suka bohong. Tapi orang itu tidak suka bohong.
Dia mempertahankan kejujuran. Nun sewu ya. Dalam kehidupan itu kadang-kadang ya, dagang sepeda ngono. Dagang sepeda motor. Itu ambek koncone ngene. Ini nanti sepeda motor ini kamu jual dengan harga 9 juta misalkan. 9 juta. Terus ono wong mau membeli waktu. Orang mau membeli ditawar. Kamu akan dijual berapa ini? Jarine sing dodol. Nggih, jari sing dodol ngeten. Ini sampean tuku 9 juta. Wah, kan duit aku lek 9 juta. Kan duit aku bilang. Kalau 7 juta bagaimana? Iki mang lo ya, sepeda motor iki dinyang wong 8,5 juta gak tak kekno. Padahal guru ngono wong sing nyang. Tapi ngomong dinyang wong 8,5 juta lho kata kekno. Itu nggak jujur, nggak akan jadi temannya Rasulullah itu. Model begitu itu tidak hanya satu. Sepeda motor itu sudah bisa dibeli orang, dia mencari sepeda motor lagi untuk dijual lagi, bohong lagi, tidak jujur lagi. Kalau orang itu tidak jujur, hidupnya tidak akan berkah. Itu akhlak itu. Amanah, contoh lagi amanah. Amanah ialah orang yang bisa dipercaya. Itu amanah. Ketika orang tidak bisa dipercaya, orang itu tidak akan menjadi teman Rasulullah di surga. Berdasarkan hadis ini, amanah itu dipeseni orang, disuruh menyampaikan A, gak usah ditambahi, gak usah dikurangi. Itu namanya amanah. Biasanya Pak Bu, biasanya wong ku lek dipeseni wong iku ono tambahane. Kulo kayak contoh nggih. Dek, aku kok kirim salam ya nang bojo sampean. Assalamualaikum. Bener. Kirim salam ya, sampaikan salam ini ke bojo sampean. Lalu sing dikirimi salam, sing bawa salam itu Pak Bu, menyatakan kepada istrinya, tadi teman saya bertemu di sana, terus kirim salam sampean, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah bojone kan dijawab oleh istrinya, waalaikumsalam. Bener niku, bener. Tapi lek mari kepethuk kancane, saking senengnya mbek kancane lho gak kirim salam. Dadane bojone ngene. Aku mau temu teman saya, kirim salam nang sampean. Gak kirim salam padahal. Diomong kirim salam. Ku bojo jenenge. Itu namanya gak amanah wong iki. Utawa kirim salam gak disampaikan, yo gak amanah podo. Gak kirim salam disampaikan salam, yo gak amanah. Orang tersebut tidak akan bertemu Rasulullah di surga. Oh, ketok amanah Pak Bu. Lembut kepada keluarga, niku nggih akhlak pada keluarga. Kalau kayak contoh malah, di keluarga itu ada salah seorang yang dicintai, ono sing gak. Nang anak sing jenenge Abdul, ambek jenenge Ani. Arek loro lho gak padha cintai. Nggih. Nggih. Ono jenenge Ani ya mriki. Dadi dedek Ani niki nggih. Nggih. Para Bapak Ibu, nek jenenge Ani ku njaluk apa ae dikeki ambek wong tuane.
Tapi lek Abdul njaluk mesti ditolak dengan cara yang Abdul itu tidak muring-muring. Misalkan Abdul itu njaluk es ngoten. Pak es dikandani, ngombe es iku pilek jare ngono. Kalau ngombe es iku kok pilek ya. Batuk jarene bapake. Tapi lek ani ono wong dodol es, gorong njaluk wis dipeceluk esin. Es kanggo ani ya. Namanya nggak adil itu. Orang tua yang nggak adil itu akhlaknya tidak baik juga. Harapannya Rasulullah tidak seperti itu. Lalu akhlak tadi memaafkan. Memaafkan itu lebih berat Bu daripada minta maaf. Kalau kayak contoh ya. Ono wong mlaku ngicaki sikile kancane. Go bekiyak Pak Bu. Kata kancane dicaki nyet. Nggih. Sing dicaki ono apa kira-kira? Sing dicaki lho. Nggih. Muring-muring Pak. Jarine sing ngicaki, wah karo aku sepurane yo sing akeh. Tapi sing dicaki lho kukune cepot. Oke. Kira-kira iso enggak memaafkan? Berat aku. Berat itu maafkan. Ya paling tidak matamu aku. Paling tidak aku. Karena apa? Dicaki sikile sampai kukune cepot aku. Lah kudu minta maaf gak ditambahno. Gak ditambahno. Kukune cepot apa ya? Gak loro. Nah niku. Jadi minta maaf itu lebih ringan daripada memaafkan. Orang yang pandai memaafkan sesama itu dijamin surga seluas langit dan seluas bumi. Buka surat 3 ayat 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surat apa? Surat Al-Imran, surat 3 ayat 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah di surga, disediakan oleh Allah seluas langit seluas bumi itu surga. Itu diberikan pada orang yang takwa. Kriteria orang takwa itu Bapak Ibu sekalian di ayat 134. Di ayat 134. 1. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini tandanya. Wong infak itu waktu lapang infak. Lapang rezekine maksudnya. Waktu sempit rezekine juga infak. Berbeda kan? Lek lapang itu infaknya apa? Biar ngoten. Karena rezekinya banyak. Tapi kalau dia sempit rezekinya, tetap infak. Infaknya ya gak kaya iku mang, ya iki cerit-cerit cerot ngono ae. Tapi infak terus walaupun dia tidak atau rezekinya sedikit. Tanda 1. Iki calonnya disediakan surga seluas langit seluas bumi. Tanda yang kedua. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, wong menahan amarah. Jadi gak gampang marah. Marah itu ada tempatnya. Wong dekek sandal, gak tempat di tempatnya marah. Piring mari mangan gurung dikorai marah, gak pada tempatnya. Pernah ada orang pada zaman Rasulullah itu bertanya kan, ya Rasul, tolong saya diberi wejangan, yang wejangan itu menyelamatkan saya dunia akhirat. Ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Tari, datang sini. Ditepuk pundak ini. Latak dok. Jangan mudah marah kamu, jangan mudah marah. Kamu nanti akan selamat dunia akhirat. Rasulullah menyatakan begitu. Nun saya Bapak misalnya, Iblis itu mengatakan ini, menyatakan kepada Allah,
Ya Allah, wa izzatika wa jalalika akhlak tunnas bidunubi wa asih wa masih. Wahai Tuhan, saya akan menghancurkan anak cucu Adam dengan dosa dan maksiat. Wa ahlakuni, dan aku akan hancur sendiri wahai Allah. Bila la ilaha illallah wal istighfar. Kalau yang saya hancurkan itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan astaghfirullah. Jadi kalau kita itu sedang bersalah, berdosa, Pak Bu, bermuni astagfirullahaladzim, hancur iblis, Pak Bu. Tapi gak mati. Gak mati karena iblis itu gak pernah mati. Besok sampai hari kiamat, iblis itu baru mati itu kiamat. Dan iblis itu tidak ada yang masuk surga, Bu. Terus langsung neraka iblis niku. Ambek konco-koncone sing dijak niki wau. Sing dijak iku jin ambek menungso. Jin sing katut iblis ya nang neraka, menungso sing katut iblis ya nang neraka. Lalu iblis mengatakan ini. Falam maro'aitu dzalika. Maka apabila aku mengetahui orang mengatakan la ilaha illallah dan aku mengetahui orang mengatakan astagfirullah, ahlak tahum, saya akan banting setir menggoda mereka dengan mencelakakan mereka bil ahwa'i, dengan hawa nafsu, wahum yuksabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira dengan hawa nafsu itu dia yang benar atau mendapat petunjuk. Itu gaya iblis, Bang. Makanya lek ono wong marah, niku lek nduding mesti ngene. Ono wong marah nduding ngene. Ono, kecuali tangannya puter. Tapi lek nduding mesti ngene. Artine ngeten. Wong lek marah nduding rono, sing salah pundi? Yang diduding. Nggih. Kalau nduding ke sana sing marah sing marah nduding rono. Berarti yang salah sana, yang benar sini. Wong lanang kok marahi bojone, berarti sing salah bojone menurut si lanang. Utawa bojone si wedok iku marahi sing lanang, sing salah bojone mana? Sing lanang. Menurut si wedok salah. Padahal marah itu salah. Paham? Marah itu salah, tapi gak ono wong muni ngene. Lho, aku iki salah, makane marah. Gak ono wong ngono. Gak ono wong ngono. Marah itu merasa napa? Benar. Itu kena ranjau iblis itu, Pak. Jadi marah itu ranjau iblis. Ngertos ranjau panjenengan? Nek nang laut itu dikek ranjau, kapale liwat ngene, bledos, kapale hajur. Kalau dalam kehidupan dikek ranjau ini, wong ikut akan hancur di hadapan Allah. Karena akhlaknya yang buruk. Salah satu diantaranya tidak berkasih sayang terhadap keluarganya. Itu salah satu diantaranya. Sing keempatnya ya. Yang kelima, orang yang akan bersama Rasulullah di surga, menggapai kemuliaan bersama Rasulullah di surga. Yang nomor 5 adalah Rasulullah pernah bersabda ini, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku bersama dengan anak yatim di surga. Aku bersama dengan anak yatim di surga. Artinya kan, sapa sing ngramut anak yatim dengan sungguh-sungguh itu di surga. Rasulullah gawe ngene Pak Bu, ndudinge ngene. Antara jari tengah karo jari telunjuk niki lho. Bedane mboten jauh. Betul jauh bedanya. Aku bersama orang yang yang ngeramut anak yatim di surga. Termasuk ibu-ibu. Yatim itu lak bojone sing mati ya. Suaminya yang meninggal. Ibu-ibu istrinya itu merawat. Kalau dirawat dengan baik di surga nanti bersama Rasulullah ini. Selain ibu, orang di luar
yang mau merawat, nyantuni dengan cara yang lain, nanti di surga bersama Rasulullah ini. Besar Pak Bu. Makanya hartanya anak yatim itu bisa menjadi perkara yang besar. Kalau kayak contoh ya, anak ditinggal mati bapake, si cilik-cilik yatim itu batasannya kan sampai umur 15. Lek gurung 15 berarti yatim. Tapi lek wis dukure 15 gak yatim Mbak Bu. Kula niki nggih yatim piatu padahal. Nggih. Oleh para tuwa gak ono, bapak gak ono, ibu saya gak ono. Iku lek dipikir dukure 15 jika yatim, kula yatim piatu. Ini umur 15 ke bawah. Ngertos ya? Orang yang memakan harta anak yatim dengan secara tidak baik, tidak benar, neraka Pak Bu. Sama dengan makan api. Mana dasarnya? Surat 4, sobat buka. Surat 4 ayat 10. Surat 4 ayat 10. Mohon ketemu? Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, Secara dolim nih. sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Loh, makan api ke dalam perutnya. Padahal yatim itu bisa saja ibunya yang ngeramut. Atau orang lain diserahin ngeramut, dimakan hartanya. Sama. Harta yang paling dekat Pak Bu adalah keluarga. Kalau makan hartanya anak yatim secara dolim, podo karo mangan api. Harta anak yatim niku ngeten lho, tinggalane bojone. Nek tinggalane bojone, misalkan jumlahnya banyak Pak Bu, jumlahnya banyak. Lek gak ninggal apa-apa bojone ya kandu apa-apa jenenge. Ninggal jumlah hartanya banyak. Iku lek ngeramut anak yatim Mbak Bu. Kudune lek sekolah ditulis bayare sekolah tahun iki habis piro. Ono kwitansiine. Ya kayak ngono. Itu ku soal piro. Ono kwitansiine. Nek wedok ge tuku krudunge piro, ono kwitansiine. Engko lek wis arek iku mulai ngerti tentang harta baru diberikan. Itu aturan Quran Pak Bu. Aturan yang Maha Kuasa yang membuat langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pemberiannya Pak Bu. Tidak langsung diberikan, kudu golek saksi padahal harta-hartane dhewe terhadap anak yatim. Ayat 6 tadi, surat 4 ayat 6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Oh. Diuji anak itu. Kira-kira lewis kira SMA, mulai SMA diuji. Disangone dhuwit 500. Barang oleh sak minggu takono. Duwe muji anak. Oh, tasih enten, Bu. Pengen tak kei 500 ya? Nggih, karek piro? Kantun 495. Kirang dina niku? Sak minggu digawe jajan piro? 5.000. Lho lah gak kau jajan. Mboten kula celengi. Ah berarti arek iku ngerti duwe, wis ngerti dunia. Kalau begitu hartane bapake yang meninggalkan tadi mulai dibagi dengan menunjukkan kwitansi, Pak Bu. Nah, iki kwitansimu kon sekolah si kelas sakmene kok entek sakmene, kelas sakmene entek kon pindah nang SMP itu sekolahmu entek sakmene. Gitu ku soalmu ku ping 4 iku entek sakmene. Gitu ku tasmu entek sakmene. Ono HP ini enggak? Weh. Pak Bu, lanjut ayat. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, Nah, lebih cerdas, pandai memelihara harta, lanjut. maka serahkanlah kepada mereka harta. Harta itu serahkan. Lanjut. Dan janganlah kamu memakannya atau harta anak yatim melebihi batas kepatutan. Ojo mangan batas kepatutan. Kayak tuku jangan lodeh ya di bareng pangan barang. Ojo tuku sate dhewe. Terus anaknya gak dikei.
Nggih, misalkan tuku jangan kunci ya dipangan bareng, niku jenenge patut. Niku jenenge patut. Tapi digawe rekreasi, entek sekian juta. Hartanya anak yatim. Gak oleh kamu. Lanjut. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Ojo segera memberikan sebelum dia itu ngerti. Saya bisa ngerti kan? Nah, lanjut. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Lah lek wonge mampu, ibuke iki, misalkan ibuke niku mampu, wis gak usah mangan harta anak yatim. Wis gajiane dhewe utawa kerjane dhewe niku wau, iku yang dimakan. Harta suami peninggalan itu barno ae kena anak yang dirawat itu. Lek ono niku lek ono nih kalimat niki. Lek ono sing ditinggal. Soalnya ono wong mati, wong lanang mati nggawa utang niku ono, Pak Bu. Nyauri. Ngoten. Lanjut. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Nggih, terus Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, nah lek nyerano nang harta ngene carane. maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Golek saksi tanggane loro. Diceluk. Tangga loro. Dadi kae berkat, Pak Bu. Utawa disangoni. Bu 10.000, bu 20.000. Kok tanda tangan aku penyerahan harta kepada anak. Ini loh anak-anak dhewe, Pak Bu. Bisa. Harta bojone dhewe menyerahkan kepada anak yang ditinggal bapaknya, disuruh membawa saksi. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Nggih. Oleh karena itu kita tidak boleh makan harta anak yatim bagi yang merawat anak yatim atau orang yang diserahi merawat anak yatim. Ingat hadis tadi yang mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku bersama dengan orang yang merawat anak yatim itu di surga. Begini Rasulullah. Jadi nilainya tinggi, Pak Bu. Dan yang jadi anak yatim jangan merasa kecil. Nabi Muhammad niku yatim, Pak Bu. Nabi Muhammad itu yatim. Tokoh masyarakat yang terkenal, Imam Syafi'i yatim itu. Imam Hambali yatim itu, Pak Bu. Menjadi tokoh besar itu. Bapak Ibu sekalian, karena itu yang jadi anak yatim jangan kecil hati. Ingat, di dalam Quran surat Duha dan buka. Surat Duha itu surat yang ke-93. Nanti saya beri kesempatan bertanya, ya. Ya, mengingatkan kembali nanti sampai setengah 10. Oke. Jadi Sampai kurang 20 menit lagi. Kurang 20 menit. Sampean baca sik niki. Ayat 1. Wadduha. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan. Hon. Terus? Dan demi malam apabila telah sunyi. Hon. Ngeten. Allah mengatakan, Allah bersumpah dengan waktu, Pak Bu. Waktu duha niki lak ngeten iki. Ono pengajian duha niki. Waktu duha kan sampai matahari tergelincir ke barat ini. Waktu duhur niku. Waktu duha setengah 12 masih duha, lek gurung duhur. Oke, sholat duha masih boleh. Allah menyatakan waktu malam dan waktu duha. Demi itu disuruh sholat malam, disuruh sholat duha. Kerja di waktu duha dengan baik. Malamnya sujud kepada Allah, minta perlindungan, minta hidup yang sejahtera. Ayat 2. Demi malam apabila telah sunyi. Ayat 3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Allah tidak akan membenci dan Allah tidak akan meninggalkan. Kalau orang itu sholat duha dan sholat malam. Ini poin ini di dua ini, Bu. Kak.
Kalau orang itu sholat duha, sholat malam. Allah tidak membenci orang itu dan Allah tidak meninggalkan hidupnya. Ayat 4. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Kemudian itu artinya masa depan. Masa depan itu akan menjadi baik daripada masa permulaan sekarang ini. Tapi syaratnya apa? Wadduha walaili tidak saja. Wadduha itu sholat duha dan kerja, walaili tidak saja sholat malam, minta perlindungan pada Allah. Syaratnya itu. Masa depannya akan menjadi baik, disumpah dari Allah Bapak, daripada masa sekarang ini. Misalkan dia anak yatim, ini kan hubungannya dengan anak yatim itu. Ayat 5. Dan sungguh kelak Tuhan yang pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Kamu akan diberi karunia oleh Allah. Kelak, kelak niku napa? Mendatang. Tapi syaratnya napa? Wadduha walaili ida saja. Lek muni wadduha iku mang lho, nyambut gawe temenan harus salat duha. Lek malam salat tahajud. Ayat 6. Sehingga engkau menjadi puas. Nah. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Loh. Kalau Allah melihat kamu yatim, melihat Allah yatim kamu, kamu melihat Allah melihat kamu yatim, Allah akan memperhatikan kepada kamu. Gak main-main doa ayat ini, Bapak. Diperhatikan oleh Allah. Tapi syaratnya wadduha walaili saja. Ayat ke-7. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberi petunjuk. Oh, kalau kamu dalam keadaan bingung hidupmu, akan diberi oleh Allah petunjuk hidupmu. Tapi syaratnya wadduha walaili tidak saja. Yang ke-7. Yang ke-8. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Loh, kalau kamu hidupmu kekurangan, anak yatim misalkan, kekurangan, hidupmu kekurangan, karena nggak ada yang memberikan arahan. Kalau kamu sholat kalau kamu duha dan waktu malam bertajud kepada Allah, akan diberi kecukupan, kertas kecukupan. Like asale gak duwe harta menjadi punya harta, tapi syaratnya wadduha walaili tidak saja. Kalau wis dikai harta oleh Allah, berarti hidupnya sudah mapan. Kalau sudah mapan, ayat 9. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sama. Lah, kalau wis mapan uripe, kamu terhadap anak yatim ojo menghardik. Yang kedua, dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. lah ambek wong sing minta-minta ya ngono. Ojo diseneni wong sing minta-minta itu. Jangan dibenci. Lek wis mapan diberi oleh Allah, mapan dalam kehidupannya. Itu aturan Allah dalam Al-Qur'an. Kalau kita bisa menerapkan itu, Pak Bu, maka tidak ada kesulitan. Walaupun berangkatnya dari anak yatim. Paham? Moga-moga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Monggo. Baik, ini akan kami berikan kesempatan 2 penanya saja. Monggo. Bu Eni, monggo. Bu Eni. Yang kedua, siapa? Muinati. Bu Minati. Bu Eni, monggo. Pada suatu acara pernah untuk memberikan santunan itu yang didahulukan yatim yang ditinggal ayahnya, sedangkan anak yang ditinggal ibunya itu dinomor 2. Apakah memang ada perbedaan untuk yatim yang ditinggal ayah atau yatim yang ditinggal ibunya? Nah, yang kedua, penjenengan tadi mengatakan bahwa kalau istri itu punya finansial, punya uang, maka dia tidak berhak untuk
menggunakan peninggalan anak yatim. padahal istri ini kan juga ada kaitannya dengan suami yang tadi mendikan. Maksudnya ada kaitannya dengan suami itu kenapa? Ya, si istri loh Pak, kan yatim, anak kan ditinggal ayahnya. Oke sih, istri yatim, anak putri. Ibunya kan punya uang, Iya, maksudnya punya misalnya punya pensiun atau punya gaji. iya. Ini nanti untuk apa peninggalan dari ayahnya loh, boleh pakai enggak istri? Pensiun. Oh putri, yang tidak boleh pakai itu banyak itu istri. Iya, Putri dengan istri beda. istri Pak. Oh istri ya. Iya. Iya. Boleh pakai manja tadi Iya. istrinya ninggikan. Iya. Iya, Dua ya. sudah dua aja. Oke, bagus pertanyaannya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, oke, yang pertama antara yatim dengan piatu statusnya sama. Ya, hanya jenenge tok. Yatim ditinggal mati bapake, piatu ditinggal mati ibunya. Cara melakukan yaitu seperti di surat 4 tadi ayat 6, 7 dan ayat 10. Surat 4 ayat 6 ayat 7 ayat 10. Cara melakukan baik itu piatu atau yatim. Pertanyaan kedua, bolehkah istriku bojone sing mati, Bu? Bolehkah istri makan hartanya anak yatim? Boleh. Sekedar. Halo. Bukan ngeten. Wow, iki tinggalane bojoku kursi iki. Ketoke kok sedo elek. Aku kepingin kursi sing mentereng. Dijolno. Toh didol mari ngono tuku kursi, tapi duweke tinggalane suami. Enggak boleh. Dilarang oleh Allah. Pokoknya galak diotek-otek sebelum dibagi nang anak-anak. Kalau otek-otek kena ayat 10. Paham? Diancam ayat 10 oleh Allah. Makanya ini ngeramut anak yatim itu berat Bapak Ibu. Tapi pahalanya surga bersama Rasul. Tapi berat. Galak ngeramut anak yatim kudu ndelok surat 4 mulai ayat 6, ayat 7, ayat 10. Lamet juga. Moga Bu, sabun? Itu yang kalau itu pensiunan Pak, yang lakinya pensiunan kan 3 bulan kan dapat. Iya, Sama juga. dipangan bareng sampai anak. Ngoten. Nggih, boleh. Nggih, monggo. Monggo yang kedua. Pertanyaan maaf, penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarti. Saya saya di rumah ada anak yatim. Satu anak yatim, satunya anak kandung. Mulai kecil sebelum balik, Anak yatim itu anaknya kandung loh, anak yatim itu ponaan. Oh, ponaan. Kakak saya meninggal, Iya. istrinya menikah lagi Iya. di luar negeri, jadi saya mengasuh ponaan Iya. anak yatim. Diasuh, iya. Dari kecil sampai sebelum balik, ayahnya, suami saya itu selalu adil memberikan sesuatu, adil anak sama anak yatim tadi. Iya. Terus suami saya ini karena lupa memberikan es krim ke anak yatim, anak saya tadi, tapi anak kandungnya sendiri nggak dikasih. Ya mulai itu kan anak kandung saya itu merasa mulai disisihkan. Jadi dia marah, akhirnya itu ayamku, itu bukan ayammu, kamu itu loh, kamunya ayam. Itu akhirnya kok aku tadi bagaimana cara menyikapi satu orang anak yatim, satunya karena harus adil dari sampai sekarang gitu maksudnya. Mohon
Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaan juga baik. Eten Bapak Ibu, ini kasus ini, kasus. Satu pertanyaan kasus. Orang saudaranya meninggal dirambut oleh saudara yang lain, anaknya. Statusnya anaknya yatim karena ibunya anak itu keluar negeri nyambut gawe. Panjenengan merawat anak yatim itu bagus sekali, bagus sekali. Artinya panjenengan merawat anak yatim itu tidak memakan sedikit pun harta, karena anak yatim itu tidak membawa harta. Panjenengan cukup toh terus dirawat, itu bagus sekali. Semua harta panjenengan yang diberikan pada anak yatim nilainya tinggi, nilainya tinggi di hadapan Allah. Ini yang pertama. Hadis tadi juga menyatakan ana wa kafirul yatimi fil jannah. Saya bersama dengan yang merawat anak yatim itu masuk di surga. Begini. Itu artinya tidak hanya orang tuanya saja, termasuk wong sing merawat. Wong sing merawat selama matinya iman. Nggih. Jelas panjenengan insya Allah iman matinya. Nggih. Maka nanti hadis itu berlaku begini. Kemudian kok ada anaknya sendiri merasa benci terhadap anak yatim karena sesuatu, entah harta, entah es krim, atau yang lain. Tolong itu diberi pengertian. Diberi pengertian. Pengertiannya apa? Di surat, panjenengan buka surat napa nih? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Surat apa nih? Al-Maun. Dan buka surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Moga Bu. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Kok dhisik ndukur dhewe, sing nomor 1 ayat itu 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? On. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Bapak Ibu sekalian, orang yang mendustakan agama, beragama Islam tapi dikatakan oleh Allah dusta. Walaupun lu kok kaji ping 11. Lu kok kaji ping 11. Dia beragama Islam lu kok kaji ping 11. Allah menyatakan ini. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Orang yang mendustakan agama adalah ayat 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim. Paham? Orang yang membenci dengan anak yatim, walaupun dia haji ping 11, dusta beragama. Jadi Allah menyatakan dusta kamu beragama karena menghardik anak yatim. Yang kedua, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Gak ngejak kancane, ayo urunan. Wong ku lo miskin, ayo dibantu. Gano ajaan ngono, yo gak berpikir ke sana. Orang miskin dibiarkan miskin, bahkan mati bahurip untuk keluarga gue. Itu berdusta beragama. Dia beragama Islam, dusta kata Allah. Kamu berdusta beragama itu. Karena satu menghargai anak yatim, yang kedua tidak mengajak orang berbuat baik, memberi makan fakir miskin. Makanya anaknya, para ibu, anaknya itu tadi diberi kesempatan berpikir, diajak ngaji. Lek perlu ditutuno ayat ini terus diterangkan. Lek gak iso nerangno, dijak wong sing iso nerangno ayat itu. Agar supaya tidak terjadi penghardikan selama-lamanya. Nanti anak kecil, anak yatim itu nanti akan menjadi kecil hatinya, tidak termotivasi hidup.
karena jejer karo yang selalu menghardik. Paham Bu? Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, tadi dibatasi 2 pertanyaan. Ya betul. Hanya 2 pertanyaan karena mengingat waktu. Ye. Jadi selanjutnya kami mohon Ustaz untuk memberikan doa. Ye, makasih. Ye. Biasanya itu kalau dilepas pertanyaannya sampai 15. Oke. Karena ini dibatasi, jadi cukup 2 saja. Mudah-mudahan yang lain bisa pertanyaan sih jangan dikeluarkan itu dicatat Bu. Nanti kalau ketemu lagi, kalau masih hidup terus ketemu lagi bisa ditanyakan. Eman itu sangat penting Bu. Ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan doa ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka syahadatina wa an sabi sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana wa baligna ilaika ya Allah. Rabbana jama'na jam'a marhuma, Rabbana jama'na jam'a marhuma. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khoshi'a wa ilman nafi'a wa waladan sholiha yad'u lahu wa rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'aana, Rabbana taqabbal sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.